Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 4 yang mudah dicintai, kemarin alhamdulillah kita sudah membahas mengenai aneka ragam kenampakan alam ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gejala alam dan dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, pembahasan pertama adalah mengenai gempa bumi. Yuk kita simak apa yang menyebabkan gempa bumi, kemudian apa dampak yang ditimbulkannya ya. Teman-teman, perkenalkan namaku Ina. Di sampingku adalah keadaan bumi kita 180 juta tahun yang lalu. Loh, tapi kok bentuk daratannya berbeda ya dari yang sekarang? Teman-teman ingin tahu jawabannya? Kita saksikan bersama yuk. Tahukah teman-teman bahwa permukaan bumi kita senantiasa mengalami pergerakan? Dan pada ratusan juta tahun yang lalu, daratan bumi kita merupakan sebuah benua besar yang kemudian saling terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya membentuk benua-benua yang lebih kecil seperti saat ini. Nah, ini adalah bentuk daratan bumi kita sekarang. Lalu apa buktinya? Bila dahulu daratan kita pernah bersatu dalam sebuah benua besar. Perhatikan fosil-fosil yang ditemukan di benua yang letaknya jauh terpisah. Begitu pula batuan pada jajaran pegunungan Appalachian di Amerika Utara. Ditemukan juga di daerah Kepulauan Inggris dan daerah Skandinavia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa berada terpisah di benua yang berbeda? Jawabannya adalah, benua-benua yang sekarang terpisah dahulunya merupakan satu benua besar. Menarik bukan? Halo teman-teman, aku Siaga. Aku akan ajak kalian untuk mencari tahu mengapa benua-benua kita bergerak. Perhatikan lapisan bumi kita ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian dalam bumi kita. Wow, ternyata bumi kita terdiri atas beberapa lapisan. Yang paling dalam bernama inti bumi dalam. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius loh. Begitu panasnya, bisa melelehkan besi. Di atas lapisan inti bumi dalam, ada lapisan inti bumi luar. Baru kemudian, ada mantel bumi. Dan lapisan yang paling luar adalah kerak bumi. Ya, bumi kita seperti telur rebus. Oh, terima kasih. Dan kulit telurnya adalah kerak bumi kita. Sekarang, coba kita cari tahu mengapa daratan bumi kita bisa bergerak. Kekuatan panas yang luar biasa dari inti bumi dapat menembus ke lapisan yang ada di atasnya. Pergerakan panas ini menyerupai air yang dipanaskan dalam sebuah bejana. Inilah yang disebut arus konveksi. Pergerakan lempeng bumi ini disebabkan oleh panas dari arus konveksi. Arus konveksi inilah yang menggerakkan lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Wow. Nah, proses pergerakan lempeng yang satu ini adalah yang saling menjauh. Kalau yang ini, pergerakan lempeng di zona subduksi atau yang saling mendekat. Yang terakhir,
adalah pergerakan lempeng bumi ke samping atau yang saling berpapasan. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Pergerakan lempeng saling menjauh, pergerakan lempeng saling mendekat, pergerakan lempeng saling berpapasan. Pergerakan-pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi tektonik. Selain gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng, ada gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, itu dia mengenai gempa. Ada dua macam gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang kedua adalah gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi ada yang berskala kecil dan ada yang berskala besar. Yang berskala kecil, getaran yang dirasakannya itu sedikit dan waktunya sebentar. Kemudian kalau yang berskala besar, gempa buminya ini getarannya dirasakan cukup besar dan waktunya agak lama. Nah, gempa bumi yang berskala besar ini menyebabkan perubahan pada lingkungan, seperti terbelahnya jalan, terputusnya akses jalan, runtuhnya bangunan. Baik, itu dia pembahasan mengenai gempa bumi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.